Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Pencarian Raden Jasawiret yang disinyalir ada dalam salah satu goa di tebing-tebing tepian Sungai Woro Wetan, sementara diberhentikan dulu. Para prajurit Majapahit menghidupkan obor dan mengasuh di tepian sungai itu. Ada yang memasak dan ada juga yang mandi, menikmati sejuknya air sungai itu. Setidaknya, bisa memulihkan kebugaran setelah perang tanding dengan pasukan pemberontak yang dipimpin Raden Jasawiret di hutan alas larang. Hahaha, dasar goblok Arya Dwi Pangga. Tiba-tiba Senopati Randu Ijo tertawa dan memaki Arya Dwi Pangga. Kalian lihat betapa mudahnya Arya Dwi Pangga masuk dalam perangkap. Ini sekantong koin kepeng kepunyaan Arya Dwi Pangga. Hahaha. Katanya untuk bekal dalam perjalanan dan biaya berobat temannya yang terluka parah. Hahaha, Senopati Randu Ijo tertawa kesenangan bisa mengelabuhi Arya Dwi Pangga penasihat Raden Jasawiret. Kantong koin kepeng itu dilemparnya ke arah Dakaprana. Dakaprana pun mengulurkan tangan kanannya dan dengan sigap menangkap kantong kecil berwarna hitam itu. Hahaha. Pantas saja pasukan Raden Jasawiret bisa kita hancurkan. Rupanya hanya seorang goblok dan tolol. Orang bernama Arya Dwi Pangga itu, penasihat tergoblok dan paling tolol yang ada. Hahaha, Senopati Randu Ijo semakin jumawan, menggoblok dan mentololkan Arya Dwi Pangga. Namun tidak dengan Dakaprana. Dakaprana ini orangnya berhati-hati. Dia salah satu dari kesatuan prajurit khusus Bayangkara Gajah Mada, kesatuan elit Majapahit kala itu. Dakaprana diperbantukan ke pasukan Senopati Randu Ijo atas perintah langsung Patih Gajah Mada penguasa Daha. Perintah itu turun pada Senopati Gajah Enggon yang kemudian diteruskan ke Dakaprana. Awalnya Dakaprana sedang mengawal Mahapati Gajah Mada yang akan kembali ke kota Raja Majapahit setelah berhasil memenangkan perang memberantas pemberontakan Sadeng yang dipimpin langsung Raden Jasawiret, salah keturunan dari Wangsa Rajasa, dari Tohjaya, masih satu darah dengan para Raja Singasari dan Majapahit. Adik, saya masih tidak percaya dengan adik Ra Kembar. Kesatuan prajurit Batara Bayu di bawah perintah adik Ra Kembar selalu melakukan hal-hal yang ceroboh dan lebih mengutamakan kekerasan. Ujar Gajah Mada pada Gajah Enggon kepala kesatuan Bayangkara. Jadi menurut Kakang, bagaimana baiknya? Tanya Gajah Enggon yang ada di samping Gajah Mada. Ada baiknya, dari Bayangkara ada prajurit yang ikut rombongan Batara Bayu. Jawab Gajah Mada menatap Gajah Enggon. Kakang, kenapa bukan Bayangkara saja yang menangkap sisa-sisa prajurit Raden Jasawiret? Tanya Gajah Enggon sebelum menjawab keinginan Gajah Mada yang menginginkan beberapa prajurit Bayangkara masuk ke dalam rombongan prajurit Batara Bayu yang bertugas menangkap sisa-sisa pemberontak. Tidak adik. Kita tetap harus melindungi Raja Putri Tribuana Tunggadewi sampai kembali ke kota Raja Majapahit, jawab Gajah Mada. Tak dipungkiri, dalam perang itu, pasukan Majapahit dipimpin langsung oleh Raja Majapahit yakni Raja Putri Tribuana Tunggadewi. Dalam eksekusi di lapangan, terjadi lebih awal dari perkiraan. Ra Kembar dengan pasukan Batara Bayunya menyerang duluan pasukan Sadeng dan Keta. Namun pasukan Batara Bayu pimpinan Ra Kembar atau yang kita kenal sebagai Rakayan Kembar tak mampu menandingi pasukan Sadeng dan Keta. Layang Samba, Ki Panumerta, Raden Jasawiret, Arya Dwi Pangga, pendekar-pendekar beberapa padepokan bawahan Ki Panumerta, bersama pasukan prajurit Kencana Komala bawahan Raden Jasawiret, berhasil menandingi pasukan Batara Bayu pimpinan Ra Kembar. Dalam perang 5 hari itu, banyak korban berjatuhan dari pihak Majapahit khususnya dari pasukan Batara Bayu pimpinan Ra Kembar. Raja Putri Tribuana Tunggadewi sangat menyayangkan tindakan Ra Kembar yang memerangi Raden Jasawiret. Sebelumnya,
Raja Putri Tribuana Tunggadewi masih memiliki harapan pemberontakan itu tidak terjadi, mengingat akan jasa-jasa Mahapatih Nambi pada kerajaan Majapahit. Namun apa boleh buat, pemberontakan Sadeng dan Keta yang didasarkan pada dendam lama atas terbunuhnya Mahapatih Nambi pun, tak terelaknya, Raja Putri Tribuana Tunggadewi segera merapat. Mahapati Arya Tadah segera dipanggil, begitu juga dengan Patih Daha, Gajah Mada. Saat itu, ada putra mahkota Aditya Warman dari Darmasraya Swarna Bumi. Akhirnya diputuskan untuk mengambil kembali kedaulatan atas Sadeng dan Keta dalam Panji-Panji Majapahit. Pasukan Bayangkara mengawal Raja Putri Tribuana Tunggadewi sekaligus menurunkan 10 kesatuan dari Bayangkara untuk menggempur pasukan Raden Jasawiret. Setiap kesatuan itu berjumlah 1000 prajurit, di mana kesatuan-kesatuan itu dipimpin langsung oleh prajurit-prajurit inti Bayangkara, salah satunya adalah Dakaprana. Akhirnya pemberontakan itu berhasil dipadamkan dengan tewasnya beberapa pucuk pimpinan dan melukai Raden Jasawiret seperti yang kita ketahui dari beberapa episode sebelumnya. Namun tidaklah demikian, sesungguhnya, di saat pasukan Bayangkara dengan kesatuan-kesatuannya tiba di medan perang, perang sudah menyisakan pemimpin-pemimpin pemberontak dan tak begitu banyak pasukan Raden Jasawiret. Rupanya putra mahkota Aditya Warman bergerak lebih cepat sehari dari Gajah Mada. Hal itu disebabkan persiapan yang cukup lama dari Gajah Mada karena Raja Majapahit Tribuana Tunggadewi turut serta. Mau tidak mau, Gajah Mada dengan pasukan Bayangkaranya tertinggal. Putra mahkota Aditya Warman membawa pasukannya yang hanya berjumlah 400 prajurit dari kerajaan Darmasraya Swarna Bumi. Setibanya di medan perang, segera putra mahkota Aditya Warman mengambil alih komando pasukan dari Rakembar yang mau tidak mau harus menaati Aditya Warman, penasihat Raja Putri Tribuana Tunggadewi. Dengan pasukan Batara Bayu yang sudah tidak banyak, ditambah pasukan dari Tanah Melayu yang dibawanya, putra mahkota Aditya Warman menggempur pasukan Sadeng dan Keta hanya dengan 1.200-an prajurit. Sedangkan prajurit lawan, jumlahnya hampir 10 kali lebih banyak darinya. Kehancuran pasukan Sadeng dan Keta pimpinan Raden Jasawiret mulai nampak di saat 400 prajurit Darmasraya Swarna Bumi berpencar menjadi 4 bagian, di mana masing-masing bagian berisi 100 prajurit. Aditya Warman memerintahkan 4 pengawal pribadinya dari 8 pengawal pribadi yang selalu menemaninya itu memimpin setiap 100 prajurit Darmasraya Swarna Bumi. Mereka berpakaian hitam dengan wajah tertutup kain hitam. Pasukan Batara Bayu di garis depan segera ditarik Aditya Warman digantikan 400 prajurit Darmasraya Swarna Bumi. Pihak lawan jelas meremehkan pasukan Darmasraya Swarna Bumi. Selain jumlahnya sedikit, mereka juga sudah beberapa kali berhasil memukul mundur pasukan Batara Bayu yang terkenal sebagai pasukan garis kerasnya Majapahit. Apalah artinya pasukan kecil itu? Hal itu menjadi bahan olok-olokan para panglima perang Raden Jasawiret, tidak terkecuali Jasawiret itu sendiri. Namun kenyataannya, pasukan kecil itu, perlahan tapi pasti, mulai mengikis prajurit-prajurit Kencana Komala. Di hari itu, prajurit-prajurit Darmasraya Swarna Bumi berjumlah 400 itu menunjukkan kehebatannya. Perkembangan perang itu tidak diketahui Jasawiret, dia dan para panglimanya malahan berpesta pora, merayakan keberhasilan memukul mundur pasukan Batara Bayu. Tugas menghabiskan 400 prajurit Darmasraya itu diserahkan pada Pragolopati dan beberapa kepala kesatuan. Akhirnya di saat senja datang, barulah Jasawiret menyadari kesalahannya meremehkan pasukan Darmasraya Swarna Bumi. Pragolopati mendatangi Ki Panumerta dan melaporkan kekalahan pasukan mereka. Jasawiret terkejut sekali mengetahui pasukan Kencana Komala tinggal 1/3 dari jumlah sebelumnya. Itulah kesalahan Jasawiret,
Terlebih lagi datang laporan dari telik sandinya bahwa pasukan Bayangkara pimpinan Gajah Mada sudah tiba. Pasukan Darmasraya Swarnabumi ditarik kembali diganti dengan pasukan Bayangkara. Sungguh sial Jasa Wiret, pasukannya hancur lebur di malam itu, hingga akhirnya ia mesti terluka parah di tangan Arya Kamandanu bekas Panglima Besar Majapahit, musuh bebuyutannya. Kurangnya informasi tentang pasukan Darmasraya Swarnabumi milik putra mahkota Adityawarmanlah awal pemicu kekalahan Jasa Wiret. 400 prajurit Darmasraya Swarnabumi itu bukan prajurit biasa. Mereka sudah ditempa khusus oleh putra mahkota Adityawarman. Seperti yang kita ketahui, Adityawarman selalu bepergian ke negeri-negeri di seberang lautan. Ke-400 prajurit itu selalu menemaninya ke negeri-negeri tersebut, termasuk 8 orang misterius pengawal pribadi Adityawarman yang semuanya berpakaian hitam dan menutup wajah dengan kain hitam, yang nampak hanya kedua bola matanya. Di negeri-negeri seberang, pasukan pengawalnya dilatih dengan ilmu-ilmu kanuragan dari negeri-negeri seberang, sehingga terbentuklah pasukan pengawal yang sangat elit melebihi pasukan Bayangkara. Sedangkan 8 orang pengawal pribadi Adityawarman bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah pendekar-pendekar kelas wahid dari tanah Melayu seperti dari kerajaan Darmasraya itu sendiri, dari kerajaan Kedah, dari Jepun, dari Campa dan dari Kekaisaran Cina.